Ica, ada Ica? Ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Insinyur Sofa Yundri STS STMkom selaku Direktur Politeknik Negeri Padang, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Politeknik Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Politeknik Negeri Padang. Serta yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Politeknik Negeri Padang, peserta sosialisasi online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul untuk bersama-sama secara online dalam rangka sosialisasi dan launching buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Padang edisi 3. Semoga kita sehat selalu. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Muklis selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala P3M, sambutan Direktur Politeknik Negeri Padang, pemaparan sosialisasi oleh koordinator penelitian dan koordinator pengabdian, diskusi dan tanya jawab, kemudian penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Lagu Indonesia Raya dimulai. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Yufizar Eskom Mkom selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Politeknik Negeri Padang. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Sofa Yundri yang sudah hadir bersama kita hari ini. Terusnya kepada Bapak Ibu dosen Sivitas Akademika Politeknik Negeri Padang, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam salah satu rangkaian awal kegiatan penelitian pengabdian kita di tahun 2024. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita kepada yang udah junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Direktur yang saya hormati, dan teman-teman dari tim P3M yang hadir full hari ini, Pak Dir, untuk
sukses kegiatan hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin yang perlu disampaikan terkait dengan kegiatan kita di tahun ini. Juga kemarin kita sudah dikirimkan PK Direktur untuk tahun 2024, di mana salah satunya adalah penekanan di produk hasil penelitian kita yang dipakai di masyarakat, penelitian pengabdian di masyarakat. Nah, skema-skema yang kita sediakan saat ini memang fokusnya adalah di penelitian pengabdian terapan itu. Jadi memang kita harapkan nanti penelitian-penelitian kita di tahun ini, pengabdian-pengabdian kita di tahun ini betul-betul menghasilkan produk yang betul-betul digunakan untuk dimanfaatkan di masyarakat, sehingga ini sangat menunjang pencapaian PK dari direktur dengan kementerian. Nah, hal inilah hari ini kita mencoba mendiskusikan bersama, mengulang-ulang kembali buku panduan yang telah kita susun dengan tim, apa saja skemanya, apa saja kriterianya, dan tentu kita berharap di tahun ini akan semakin banyak peningkatan-peningkatan di sisi kualitas dari penelitian dan pengabdian kita semua. Karena ini nanti akan berefek kepada pencapaian IKU di Politeknik di Padang. Jadi sangat berharap kita di tahun ini ada peningkatan-peningkatan di sisi kualitas. Kalau di tahun sebelumnya kita masih berfokus kepada kuantitas, maka secara bertahap di tahun ini kita akan berfokus kepada kualitas gitu. Mungkin terkait dengan hal-hal lain nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi di sesi terakhir. Mungkin untuk sekedar sambutan dari saya mungkin itu juga dulu Pak Dir. Mungkin satu lagi yang sampaikan adalah terkait dengan klaster kita. Jadi sampai tahun kemarin itu klaster kita untuk penelitian masih di klaster utama. Di atasnya itu ada mandiri ya, jadi sudah level cukup ya untuk di klaster penelitian. Lalu di pengabdian klaster kita juga sudah sangat bagus. Dan tahun ini akan ada pengumuman klaster baru lagi gitu ya. Jadi maka kita menghimbau Bapak Ibu untuk mengupdate Sintanya, karena klaster itu diambil dari data Sinta kita. Sayang kita kalau publikasi kita banyak tapi nggak muncul di Sinta gitu ya. Lalu penghitungan klaster kita itu dihitung dengan data kita yang ada di Sinta. Jadi berharap kita selalu menghimbau Bapak Ibu untuk selalu mengupdate Sintanya, karena tidak saja bermanfaat untuk diri kita tapi juga untuk institusi kita gitu. Semakin banyak kita update Sinta kita, maka peluang kita untuk naik peringkat akan besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sisi tadi pagi saya cek untuk kelas apa namanya peringkat politeknik di Sinta itu kita masih berada di tingkat di level 10 gitu Bapak Ibu, dari 44 negeri dan banyak lagi swasta. Jadi untuk tingkat politeknik kita ada di peringkat 10 di Sinta gitu. Tentu ini perlu kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan semakin dari waktu ke waktu ada peningkatan-peningkatan, dan itu tentu Sinta itu bisa bertambah nilainya kalau kita melakukan penelitian dan pengabdian dan menghasilkan luaran. Jadi publikasi-publikasi kita itu sangat mendukung untuk pencapaian Sinta kita. Mungkin demikian Pak Dir dari kami. Terima kasih banyak. Nanti mohon bantuan Pak Dir untuk membuka acara kita sekaligus meluncing buku panduan kita di tahun 2024. Nanti akan kita share bersama. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi, sosialisasi dan launching buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Padang edisi ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Insinyur SSTM.Com, Direktur Politeknik Negeri Padang, kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Muslim. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi pada pagi ini melalui Zoom dalam rangka kita launching panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Padang yang sudah di-arrange sama teman-teman dari P3M. Selanjutnya selawat beri salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini, ada satu hal yang sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi sekali terkait dengan pedoman atau panduan yang sudah disempurnakan dari P3M. Saya meyakini bahwa proses dari pembuatan panduan ini tidak mudah dan memakan waktu yang panjang.
Dan tentu ini juga membutuhkan literasi atau referensi yang sangat banyak sekali. Dan mungkin sebagian dari kita-kita juga sudah pernah bergabung dengan tim lain, baik itu di Politeknik maupun di kementerian ya. Dalam kita membuat panduan ini memakan waktu dan proses yang lama dan bahkan juga biaya yang besar. Tapi alhamdulillah secara bertahap teman-teman di P3M sudah membuat, tentu ada capaian dan target yang mesti harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Jadi untuk itu, atas nama pimpinan mewakili keluarga besar Politeknik Negeri Padang, kami mengucapkan terima kasih atas upaya keras yang dilaksanakan oleh teman-teman P3M. Mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yuhefizar tadi, bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat ini kita alhamdulillah sudah membantu dan memfasilitasi terutama dalam hal masalah terkait dengan pendanaan, karena memang penelitian dan pengabdian masyarakat ini adalah salah satu poin penting dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dan begitu juga hal ini dikuatkan oleh indikator kinerja utama dari institusi. Nah, kita berharap kepada kita semua, mari kita saling dorong, saling bantu, agar teman-teman kita bisa mengoptimalkan masalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah sering mendapatkan hibah atau yang sudah sering melakukan penelitian dan pengabdian, mohon dibantu diajak teman-teman kita yang mungkin belum berkesempatan memperoleh pendanaan atau yang belum menulis proposal. Mudah-mudahan ini bisa kita akomodir, karena memang untuk capaian kinerja itu teman-teman yang tidak meneliti, teman-teman yang tidak melakukan pengabdian, itu menjadi beban institusi, artinya itu akan menjadi beban kita bersama. Karena dengan terdaftarnya Bapak Ibu di staf pengajar Politeknik Negeri Padang, itu menjadi faktor pembagi, sehingga memperkecil nilai atau indeks yang kita dapatkan. Jadi untuk itu, bagi yang sudah meneliti dan memanfaatkan kegiatan penelitian dan pengabdian ini, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya bermohon untuk bisa kepada kita semua untuk mengajak dan melibatkan teman-teman yang belum punya kesempatan. Bagi Bapak Ibu yang tidak melakukan penelitian atau yang belum mendapatkan, mohon nanti juga berupaya keras agar semuanya kita bisa bersamakan, karena ini bukan menyangkut ke kita saja, tapi ini juga menyangkut kepada institusi. Jadi harapan kami dengan adanya pedoman dan panduan dan support dari P3M terkait dengan penelitian ini, hendaknya ini menjadi suatu catatan bagi kita semua, dan ini adalah langkah kita bersama untuk menunjukkan Politeknik Negeri Padang yang lebih baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan hasil dan produk-produk penelitian, kemarin di P3M juga sudah meluncurkan buletin atau profil dari P3M sendiri terhadap produk-produk dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami ini supaya kita bisa kembangkan. Berharap nanti di hasilnya itu ini bisa kita publikasi sebaik mungkin, dan begitu juga dalam hal bentuk video atau hal-hal lain yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat banyak. Karena kita mengetahui pada saat ini dengan globalisasi dan digitalisasi, informasi itu mungkin tidak dicari sama orang, tapi justru informasi itu kita berikan. Artinya tanpa kadang kita tidak menginginkan, justru informasi itu kita terima. Nah, mungkin kita sudah melihat selama ini di saat kita buka medsos ya, itu tanpa kita minta atau tanpa kita cari, itu langsung bermunculan. Nah, ini adalah strategi marketing dalam kita mempromosikan suatu produk. Nah, kalau seandainya ini produk-produk yang kita hasilkan, kita kemas dengan baik, lalu kita sampaikan kepada masyarakat, saya yakin secara pribadi
itu akan menjadi personal branding, dan secara institusi ini akan menjadi branding dari institusi. Ini satu hal yang sangat sederhana, tapi ini akan sangat baik sekali manfaatnya terhadap Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, terkait dengan publikasi, baik itu publikasi secara akademis maupun publikasi secara media. Beberapa bulan yang lalu, kami sempat diskusi dengan Direktur Politeknik Elektronika Surabaya, dan dia memberikan sebuah data ke kami terkait dengan publikasi yang bersifat umum dari Politeknik Negeri Padang. Itu kita menikmati peringkat pertama sesama Politeknik di Indonesia. Pada tahun 2022 itu kita peringkat keempat. Korelasinya apa? Korelasinya adalah peminat masuk Politeknik Negeri Padang itu semakin hari semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu mungkin mengetahui pada hari ini kita mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru itu melalui nasional. Artinya ada SNBP, SNBK, dan seleksi mandiri yang sebelumnya kita terpisah dari penerimaan yang seperti itu. Nah, ini adalah tantangan bagi kita, sehingga promosi dari produk-produk dosen kita, promosi dari produk-produk mahasiswa kita, ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, keterlibatan mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon nanti ini menjadi perhatian bagi kita. Dengan diluncurkannya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita. Keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian ini juga menyangkut kepada indikator kinerja utama. Dan upayakan nanti mahasiswa yang terlibat itu bukan hanya sebagai mendampingi, tapi juga hendaknya mendapatkan apresiasi bagi kita. Di saat kita melakukan penelitian, kita mendapatkan KUM di samping pendanaan. Nah, lalu mahasiswa mengerjakan itu dapat apa? Artinya ini mungkin bisa direcognize terkait dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Minimal terhadap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan prodi terkait dengan rekognisi keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian. Dan akan lebih baik kalau seandainya penelitian kita ini juga diadopsi oleh mahasiswa sebagai tugas akhir. Sehingga dari penelitian yang kita lakukan, ini bisa nanti akan membantu menamatkan mahasiswa beberapa orang. Nah, ini adalah suatu nilai tambah menurut kami yang mungkin ini bukan hal yang pertama, tapi ini sudah banyak dilakukan oleh pihak-pihak lain. Dan saya secara pribadi pernah mendapatkan penelitian 2 tahun, itu bisa menamatkan mahasiswa sebanyak 8 orang untuk 2 tahun angkatan. Dan itu sudah kita cobakan, sehingga dengan adanya ide penelitian dari kita, itu bisa dikembangkan oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Dan ini sangat menunjang sekali terhadap penelitian-penelitian yang kita buat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini mungkin satu catatan saya sudah sampaikan juga ke Pak Epi terkait dengan penelitian dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat kita. Banyak produk penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita sumbangkan kepada masyarakat. Banyak ide-ide kreatif yang kita sampaikan. Yang menjadi pemikiran bagi saya adalah kita membuat sesuatu, tapi di Politeknik itu tidak ada gitu. Artinya kita bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, tapi justru di tempat kita sendiri itu tidak terbenahi atau luput dari perhatian kita. Seperti kemarin saya sempat melihat ada penelitian atau pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh staf kita terkait dengan perancangan pintu otomatis parkir. Nah, sementara di Politeknik parkir kita seperti itu gitu. Nah, bagaimana kalau ini kita implementasikan dulu di tempat kita atau kita ujikan dulu, sehingga ini juga bisa jadi masukan bagi kita secara bersama-sama dalam hal mengambil kebijakan terkait dengan hal-hal yang sederhana itu. Atau
banyak lagi produk-produk yang lain yang sudah kita berikan kepada masyarakat, tapi justru di tempat kita itu jadi kurang menjadi perhatian bagi kita. Nah, bagaimana skemanya atau bagaimana modelnya, menurut saya bisa ini kita diskusikan tanpa menyalahi aturan yang ada. Sehingga di saat produk ini kita berikan kepada masyarakat, orang bisa melihat di kampus kita bahwa kita sudah melakukan hal yang seperti itu. Dan produk yang diberikan kepada masyarakat itu, orang akan meyakini bahwa kita juga lebih mampu. Sehingga nanti di saat orang datang ke Politeknik, produk-produk ini bisa menjadi model bagi mereka bahwa Politeknik itu memang lebih aplikatif. Dan ini juga sebagai suatu hal yang akan diyakini oleh masyarakat bahwa Politeknik mampu. Sehingga nilai-nilai dari pengabdian masyarakat yang kita lakukan di masyarakat ini bisa benar-benar menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi banyak sebetulnya hal-hal di Politeknik ini yang mesti harus kita benahi, dan ini butuh hasil pemikiran dan kerja keras kita bersama-sama. Karena dari sekian miliar dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita alokasikan, kami berharap ada investasi selain dari sumber daya pemikiran dan juga mungkin sumber daya sarana prasarana yang bisa kita implementasikan di Politeknik Negeri Padang, terutama terhadap produk-produk yang menjadi sampel atau produk-produk yang menjadi model bagi kita. Banyak sebetulnya, banyak. Seperti contoh, kita di kampus sekarang kesulitan karena areal kita seperti ini, kampus kita sudah cukup sejuk, tapi taman-taman kita itu kadang-kadang gersang. Ini mungkin bisa kita melakukan penelitian atau pengabdian yang sebelumnya itu harus kita implementasikan dulu di Politeknik. Sehingga nanti produk ini jadi, ini adalah sebagai bukti bahwa kita mampu menguji. Mungkin sederhana saja, mesin penyiram tanaman otomatis, atau pengukur pH tanah, atau layaknya seperti apa. Atau juga penelitian terkait dengan pelaksanaan proses Merdeka Belajar, terkait dengan kegiatan-kegiatan di kampus. Jadi harapan kami adalah bagaimana di saat kita melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat ini, impact ke secara institusi ini bisa jauh lebih maksimal. Harapan kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa hal menurut kami yang mesti harus kita lakukan. Apalagi dalam waktu dekat, seharusnya hari ini kita presentasi terkait dengan BLU, namun diundur jadi minggu depan. Nah, kalau seandainya produk-produk ini ada, ini bisa jadi unit usaha bagi Politeknik Negeri Padang. Artinya produk-produk yang kita hasilkan, di samping itu menambah nilai tambah secara branding kepada institusi, juga akan mendapatkan income generating bagi kita bersama. Jadi untuk itu kami mohon support dari Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi dan launching buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi ketiga ini. Baik, karena tadi disuruh membuka acara dan sekaligus melaunching buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Padang edisi ketiga. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kita launching buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Padang edisi ketiga. Mudah-mudahan bisa dipedomani dan menjadi acuan bagi kita dalam kita menulis penelitian dan pengabdian dan dalam rangka kita mengabdi untuk institusi dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan memudahkan segala urusan kita dan tetap menjaga silaturahmi kita sesama keluarga besar Politeknik Negeri Padang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Pak. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Padang edisi 3 oleh Koordinator Bidang Penelitian Bapak Haris SPDMT dan Koordinator Bidang Pengabdian Ibu Afifah SEMSI. Sekaligus diskusi dan tanya jawab ini akan dipandu secara langsung oleh Bapak Andrew Kurniawan, Eskom MT, selaku moderator. Kepada Bapak Andrew, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Muklis selaku MC hari ini. Gimana Pak? Terdengar suaranya Pak? Ya, Kedengaran, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih juga atas kata sambutannya dan juga pembukaannya yang diberikan oleh Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Bapak Dr. Insinyur Supayondri. Terima kasih Pak. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah pemaparan dari materi yang akan dilakukan oleh koordinator penelitian kita, yaitu Bapak Haris SPD MT. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur Dr. Insinyur Supayondri, kemudian Bapak Ketua P3M, Pak Insinyur Fizar, kemudian tim P3M, dan yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, keluarga besar Politeknik Negeri Padang. Nah, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akan memaparkan tentang penelitian dan edisi 3 Politeknik Negeri Padang. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Terlihat jelas ya Bapak Ibu? Skema kegiatan penelitian Politeknik Negeri Padang. Nah, pada tahun ini kita akan melaksanakan 6 skema kompetitif dan 1 penelitian terapan mandiri. Nah, penelitian skema ini terbagi atas penelitian terapan unggulan, penelitian terapan program studi, penelitian dosen pemula, penelitian terapan pemula, penelitian percepatan guru besar, penelitian terapan kerja internasional, dan penelitian terapan mandiri. Kita lihat skema yang pertama, yaitu penelitian terapan unggulan. Nah, pada penelitian terapan unggulan ini, kriterianya yaitu dana maksimal, yaitu sebesar sama dengan yang tahun kemarin, yaitu 15 juta. Dan itu bersifat monotahun. Kemudian persyaratan pengusulnya, pada ketua pengusul minimal berpendidikan S3, dengan jabatan asisten ahli, atau S2 dengan minimal lektor, dan memiliki SINTA overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk soshum. Yang kedua, anggota pengusul itu berjumlah 1-4 orang yang terdiri atas dosen, PLP atau prakom, tidak termasuk mahasiswa. Jadi di luar ketua nanti ada 4 anggota tidak termasuk mahasiswa. Dan yang ketiga, yang terakhir, wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa yang sedang tugas akhir sebagai anggota. Jadi untuk penelitian PTU ini ada 6 anggota maksimalnya. 1 ketua, 4 anggota, dan 1 lagi mahasiswa. Selanjutnya, luaran wajib. Untuk luaran wajib, ya kalau yang tahun kemarin ada 2 luaran, sekarang ada 3 luaran wajib yang harus dipenuhi untuk skema PTU. Yang pertama itu publikasi artikel jurnal internasional bereputasi, atau artikel jurnal internasional, atau jurnal terakreditasi SINTA 1-3.
Beda yang kemarin yang hanya 1-2, sekarang 1-3. Atau publikasi dengan status proceeding internasional bereputasi dengan status minimal in review. Presented itu dibuktikan dengan LOE atau artikel proceeding. Yang kedua, selesai tugas akhir satu orang mahasiswa dibuktikan dengan berita acara sidang atau lembar pengesahan. Atau bukti bimbingan tugas akhir mahasiswa. Jikalau mahasiswanya misalnya belum selesai pada tahun berjalan, itu bisa melampirkan bukti form bimbingan ya nantinya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, luaran yang wajibnya yaitu melampirkan ipteknya yang nanti berupa prototipe atau rancangan model atau untuk perangkat lunak dan atau naskah kebijakan atau regulasi. Nanti itu bisa dilampirkan. Demikian untuk skema PTU. Selanjutnya kita masuk ke skema penelitian terapan program studi. Nah, masih sama dengan yang tahun kemarin, yaitu maksimal untuk dana pada penelitian terapan program studi ini yaitu 8.500.000 bersifat monotahun. Untuk persyaratan pengusul, ketua pengusul itu minimal S2 dengan jabatan minimal asisten ahli. Sinta skor overall 25 untuk bidang sosum dan saintek, jadi sama. Dan merupakan home base di program studi tersebut. Anggota pengusul sama dengan yang PTU tadi, berjumlah 1-4 orang, tidak termasuk mahasiswa. Yang ketiga, wajib mengikutkan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota dari prodi Bapak Ibu sekalian. Nah, luaran wajib yang harus dipenuhi ada 2. Yang pertama itu menghasilkan buku ajar atau modul ajar kuliah terkait dengan standar yang berlaku ya. Dan disahkan oleh ketua jurusan atau koordinator program studi. Nanti itu dibuktikannya dengan lembar pengesahan. Yang kedua, publikasi 1 artikel minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Itu dengan status publish atau accept. Atau proceeding pada seminar nasional dengan bukti minimal letter of accept atau presented. Nah, demikian untuk yang skema PTPGS. Selanjutnya masuk ke penelitian dosen pemula. Untuk penelitian dosen pemula yaitu maksimal dananya itu 7 juta dan bersifat monotahun. Nah, persyaratan pengusul yang pertama itu ketua pengusul minimal berpendidikan S2 dan memiliki jabatan fungsionalnya asisten ahli, juga memiliki ID Sinta. Jadi yang belum memiliki fungsional asisten ahli nanti bisa bergabung sebagai anggota. Dan untuk anggota pengusul, yaitu terdiri 1-4 orang, tidak termasuk mahasiswa. Yang ketiga, wajib mengikut sertakan 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Dan PDP ini hanya dibatasi 2 kali, baik sebagai anggota atau ketua. Jadi untuk anggotanya ada 6 orang nanti maksimalnya. Dan luaran wajibnya hanya 1, yaitu publikasi 1 artikel ilmiah minimal jurnal nasional ber-ISSN dengan status publish atau seminar nasional dengan luaran artikel pada proceeding dengan bukti letter of accept. Nah, itulah dari skema PDP. Selanjutnya masuk ke skema PTP, yaitu penelitian terapan pemula. Nah, penelitian terapan pemula ini maksimal 5 tahun bersifat monotahun. Dan penelitian ini berasal nantinya dari penyempurnaan tugas akhir mahasiswa atau mahasiswa yang sedang bimbingan tapi berpotensi untuk menyelesaikan tugas akhirnya pada tahun tersebut. PTP ini juga bisa dikatakan bonus pada penelitian skema ini. Karena karena tahun kemarin banyak yang gonjang-ganjing, ada yang dapat 3 penelitian, dia sebagai ketua, itu bisa didaftarkan PTP. Maksudnya jika Bapak Ibu pada skema lain sudah terdaftar pada penelitian skema, di penelitian sudah ada jadi ketua, di PTP masih bisa.
Jadi PTP ini ibaratnya adalah bonus dengan syarat menyempurnakan TA atau tugas akhir mahasiswa. Nah, untuk persyaratan pengusul dari PTP ini yaitu ada 2. Tim pengusul itu bermaksimal 5 orang. Dan ketua itu adalah dosen pembimbing, itu diutamakan. Kemudian memiliki mahasiswa pemilik pelaksana tugas akhir. Apabila diperlukan, nanti pengusul dapat ditambah dari dosen lain atau lintas prodi. Itu maksimalnya 2 orang. Jadi total jumlah anggota 1 sampai 4 orang. Dan pada PTP ini nanti wajib memiliki mitra penerima hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu nanti jika telah mengikuti skema PTP, bisa juga nanti menjadikan penelitian tersebut pengabdian mandiri, nanti didaftarkan di Sempediakatnya. Jadi itu udah otomatis dapat nanti pengabdian juga. Kemudian yang kedua, ketua pengusul ini telah menjadi ketua atau ya yang saya katakan tadi bonus, telah menjadi ketua atau anggota pengusul pada skema lain. Jadi diperbolehkan maksimal jadi 1 usulan sebagai ketua atau anggota pada PTP ini. Untuk luarannya, di sini memang ada 5 ya, yaitu publikasi dengan minimal jurnal nasional ISSN dengan status minimal in review. Kemudian iptek berupa prototipe atau rancangan model atau perangkat lunak, kebijakan atau regulasi nantinya. Kemudian ada berita acara penyerahan produknya. Nanti sudah ada di buku lampirannya. Kemudian yang keempat, dokumentasi penyerahan produk berupa foto atau video kegiatan. Dan terakhir, publikasi di media massa. Ya, bukan di blog. Selanjutnya masuk ke penelitian percepatan guru besar. Nah, untuk penelitian percepatan guru besar itu maksimalnya 30 juta bersifat monotahun. Untuk persyaratan pengusul, yang pertama itu ketua pengusul berpendidikan S3, jabatan fungsional minimal lektor kepala, dan memiliki ID Scopus. Dan anggotanya sama dengan yang tadi, pengusul berjumlah 1-4 orang, tidak termasuk mahasiswa. Yang ketiga, wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Dan skema ini hanya boleh diikuti 1 kali menjadi ketua. Selanjutnya luaran wajibnya ada 3. Dan pertama itu publikasi 1 artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan minimal in review. Jadi nanti dibuktikannya itu dengan form review. Yang kedua, luaran wajibnya mengikuti seminar internasional yang terindeks sebagai presenter dibuktikan dengan sertifikat presenter. Dan yang ketiga, ini tambahan, kalau yang tahun kemarin hanya 2, yang ketiga itu melampirkan prototipe atau rancangan model, perangkat lunak atau naskah kebijakan, atau regulasi. Nah, selanjutnya penelitian terapan kerjasama internasional. Penelitian terapan kerjasama internasional ini maksimalnya 30 juta, sama dengan sifat monotahun. Persyaratan pengusul itu, yang pertama itu ketua berpendidikan S3, minimal asisten ahli, atau S2, minimal lektor, dan memiliki ID Scopus. Kemudian memiliki publikasi 2 artikel di jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS, atau H-index lebih atau sama dengan 2, atau minimal 2 artikel di proceeding internasional bereputasi. Yang ketiga, anggotanya berjumlah 1-4 orang, dosen lintas program studi, terdiri atas dosen, prakom, tidak termasuk mahasiswa. Yang keempat, memiliki mitra internasional dibuktikan dengan surat kerjasama nantinya, atau sharing dana penelitian. Dan yang kelima, wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Nah, untuk luaran wajib ada 4,
yang pertama itu publikasi jurnal internasional bereputasi. Di sini harus melibatkan mitra sebagai penulis dengan status minimal in review. Jadi kalau pada penelitian sebelumnya PT KAI ini tidak melibatkan mitra sebagai penulis pada jurnalnya, sekarang melibatkan mitra sebagai penulis. Kemudian mengikuti seminar internasional, terindeks sebagai presenter. Yang ketiga, surat kerjasama dengan mitra dalam bentuk MOU, MOA, atau pernyataan kerjasama. Yang keempat, iptek-nya berupa prototipe, rancangan model, perangkat lunak, atau naskah kebijakan atau regulasi. Itu untuk yang penelitian terapan kerjasama internasional. Nah, yang terakhir ini penelitian mandiri, juga ada perubahan. Untuk dana yaitu swadana tergantung dari peneliti, dan sekarang itu bersifat tahun dan kita melaksanakan dalam 2 periode. Jadi untuk sekaligus untuk nanti kebutuhan BKD. Periodenya itu yang pertama itu pada bulan Januari sampai Juni, yang kedua Juli sampai Desember. Nah, untuk persyaratan pengusulnya, ketua pengusul merupakan dosen aktif di Politeknik. Kemudian anggota pengusul berjumlah 1-4 orang, terdiri atas dosen, prakom, dan mahasiswa. Untuk luaran wajibnya hanya satu, yaitu luaran wajib berupa publikasi artikel ilmiah minimal jurnal nasional ISSN. Untuk prosedurnya, untuk prosedurnya, sebentar, saya stop. Nah, prosedur untuk penelitian mandiri ini, peneliti nanti mendaftarkan, disempediakan itu pada periode 1 Juni sampai periode 1 pada Januari sampai Maret. Kemudian periode 2 Juli sampai September. Yang kedua, tim peneliti nanti mengajukan permohonan kepada Kepala P3M. Dan itu sudah ada form surat permohonannya di lampiran 20 nantinya. Yang ketiga, peneliti mendapatkan persetujuan. Dan yang keempat, wajib menyerahkan 1 rangkap laporan akhir penelitian sebagai luaran ke P3M nantinya. Dan SK penelitian nanti akan kita terbitkan 2 kali, yaitu pada bulan Juni untuk periode pertama dan bulan Desember untuk periode kedua. Mungkin demikian pemaparan dari saya pada skema penelitian. Saya kembalikan ke Bapak Andrew. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Haris selaku pemaparannya. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menanyakan terkait dengan penelitian. Langsung saja Bapak Ibu. Izin, Oke, terima kasih. Silakan Pak Abrinal. Dan untuk yang lain mungkin langsung saja menanyakan langsung kepada koordinator penelitian. Terima kasih. Oke Pak, silakan Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama mungkin saya tadi agak kurang apa ya. Jadi yang terakhir Pak Haris tadi menyampaikan itu penelitian mandiri itu 2 periode. Nah ini Ya. apakah biasanya kan yang penelitiannya berlaku dalam setahun. Kalau itu kan merepotkan dengan pertama ini bagi kedua ini. Nah, berarti kita kan harus banyak membesarkan judul seperti itu kan. Kalau kita berarti kalau bisa memang seperti kemarin aja untuk mandiri ini berlaku dalam setahun. Jadi ada periode juga kan periode sampai Maret kita masukkan judul sedang kemudian ada periode kedua lagi. Nah, otomatis kita sebagai dosen kan kita kan bukan meneliti aja nih, harus mencari banyak judul lagi. Kita mengajar ya juga ini. Nah, kalau saya setuju saya lebih baik seperti kemarin aja. Karena penelitian berlaku dalam setahun, tidak pakai periode-periode.
pusing lah kita lagi. Kita nggak lulus di DEPA lagi misalnya. Nah, di masa penelitian mandiri adalah periode-periodenya harus cari judul lagi, 2 judul lagi. Berarti tidak menolong BKD namanya nih. Kalau menolong BKD, otomatis seperti kemarin ketolong. Ya, 1 judul penelitian berlaku dalam 1 tahun. Itu lebih bagus menurut saya. Kemudian itu pertama. Yang kedua, ini agak di luar sedikit, ya. Tolong kemarin atau aturan syarat-syarat sebagai ketua sebagai anggota, tolong diberlakukan secara apalah, secara transparan, sesuai dengan aturan. Kan kalau aturannya kan 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota, ya. Tapi kenyataan kemarin ada yang ada 2 ketua lolos, 1 anggota. Nah, di mana di sini apakah itu berlaku? Apakah berlaku itu 2 sebagai ketua, 1 sebagai anggota? Itu lolos kemarin. Karena kalau kita samakan aja syaratnya. Untuk tahun ini ketua boleh 1 anggota, ketua boleh 2, 1 anggota. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Terima kasih Pak Aprinal untuk masukannya. Jadi Ya. untuk yang penelitian mandiri ini kita maksudkan bukan menuntut dosen untuk meneliti pada 2 periode ini. Jadi maksudnya jika peneliti tidak menyelesaikan penelitiannya pada bulan periode pertama, beliau bisa mendaftar pada periode kedua. Jadi SK-nya bisa kita terbitkan nanti di periode Desember. Jadi bukan menuntut Bapak Ibu untuk tiap semester meneliti. Jadi misalnya kalau nanti di penelitian periode 1 bulan Juni Bapak Ibu belum keluar SK-nya, nanti Bapak tinggal mengusulkan untuk yang SK ke Desember saja. Jadi begitu maksudnya. Dan yang kedua terkait dengan Nah, maksudnya anggota. repot 3M tuh. Ya. Maksud nanti keluar SK lagi, masuk keluar SK lagi. Seperti kemarin kan enak, dia akhir Desember keluar SK. Jadi tidak. Nah, berarti kan Juni nanti nggak keluar SK, nanti kan kita mengusulkan baru lagi ya, kan periode kedua seperti itu kan kalau nggak selesai itu tuh. Kan itu tujuannya. Ya, maksudnya bukan Nah, selesai di bulan Juni, jika kita mengajukan lagi kan itu. Ya. Maksudnya misalnya kalau sudah di periode pertama di periode 1 sudah mendaftarkan dan penelitian belum selesai, nanti kan SK-nya kan nggak keluar di bulan Juni. Nanti Bapak nggak perlu mendaftar, nanti Bapak tinggal memberikan luarannya saja nanti untuk SK di bulan Desember. Jadi Berarti kan SK ya. Ya. Jadi berarti Ya pemakaian untuk tapi sampai dulu. Bro lagi CPL, Jadi gini, jadi bisa kita usulkan periode Maret sampai Juni mendiri. Ya. Kemudian Ya. nggak mungkin peneliti ada jujur dalam waktu 2 bulan nggak akan selesai. Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau memang seperti itu nggak masalah. Ya. 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 Dan selanjutnya untuk yang Pak Prinal tadi bertanya, itu yang kemarin kan ada 2, jadi beliau jadi ketua, jadi 3, jadi maksudnya itu ada skema bonus. Jadi di PTP ini jika Bapak Ibu telah menjadi ketua atau anggota, di PTP masih bisa lagi mengusulkan. Jadi misalnya kan di penelitian dan pengabdian sudah ada tuh. Jadi di PTP ini merupakan bonus, Pak. Makanya bisa dia 3. Dengan syarat itu adalah tugas akhir mahasiswa. Ibaratnya menyempurnakan, Pak. Nanti kita luarannya itu diserahkan ke masyarakat, ke mitra.
Nah, ini dijelaskan ketua pengusul yang telah menjadi ketua atau anggota pengusul pada skema lain diperbolehkan mengajukan maksimal sama dengan yang tahun lalu. Demikian Pak Prinal. Jadi yang berarti bisa Bisa Pak. ketua dua di sini nih. Itu tadi makanya bonusnya ini. Ya, ini bonus maksudnya penetapan pemula ini. Oke Pak Prinal. Kan bonus ini dengan misalnya saya mengajukan satu anggota nih, ya, jadi anggota. Ya, Kemudian saya ya. lagi ketua di PTU, apakah bisa? Di PTP bisa Pak. Misalnya Bapak udah ikut PTU, kemudian anggota Sebagai PTU ketua, bisa sebagai ya ketua kemudian jadi ya ada ya juga di PTU sebagai anggota. ya boleh nanti ikut lagi di Nah, PTP. bonus ini. Jadi bonus ini hanya di PTP aja yang bisa Ya, mengajukan. ya di PTP saja. Oh, berarti di apa lain nggak bisa ya? Nggak bisa di skema lain Pak. Di, hanya skema PTP aja. Ya, di skema PTP saja. Oke. Oke, terima kasih Pak Prinal. Oke. Oke, makasih. Ya. Ya Pak. Oke, yang lain, terima kasih Pak Aprena telah pertanyaan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya. Mungkin langsung saja kepada koordinator penelitian kita, Pak Haris, yang telah memaparkan materinya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada? Atau boleh saya bertanya lagi nih, Mungkin masalah luaran. ada yang mau bertanya lagi? Halo, Saya bertanya Era lagi Pak. nggak? Udah Pak, udah gantian. Boleh. Gantian. Boleh nggak? Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, Halo, kita lanjut aja. Ya, halo. halo, Era Pak. Tolong apanya ditutup dulu print screen-nya. Oh, Halo. slide. Ya, tolong dulu Pak Aris. Oke, Bu Era. Halo. Ya, baik, Oke, izin. silakan, Bu Sorry, Era. buka headset dulu. Ya, makasih Pak. Nggak masuk suaranya kalau pakai headset. Oke, baik. Iya. Izin konfirmasi terkait luaran dari penelitian. Tadi kan Oke. yang PTU jadi 3 sekarang ya Pak ya? Halo. Halo. Ya Bu, yang PTU sekarang jadi Ya. 3 Bu. Ya, yang PTU jadi 3 kan. Saya cuma memastikan Ya. aja. Tadi ada statementnya luaran itu in review yang dibuktikan dengan LOA ya. Saya agak rancu gitu dengan statementnya. Setahu saya kalau in review itu kan belum ada LOA karena dia kan masih di review gitu loh. Kecuali kalau misalnya itu luarannya adalah proceeding. Kalau proceeding kan kita sama tahu lah prosesnya itu cepat gitu loh. Ketika di review mungkin nggak sampai sebulan itu LOA bisa langsung keluar. Tapi ketika kita bicara jurnal, apalagi jurnal sekarang kan sudah online, rata-rata itu jurnal tidak ada mengeluarkan LOA. Nah itu maksudnya gimana gitu, biar kita tidak miskomunikasi ketika nanti kita mengupload data luaran gitu. Karena kalau saya lihat teman-teman, kalau saya lihat sekarang itu kebanyakan ketika jurnalnya belum terbit, kadang kan jurnal itu kita kan di Februari ya, rata-rata kan disuruh update gitu. Kadang jurnal kita itu terbitnya di Maret atau di April atau di Juni katakan gitu. Itu kan diminta LOA. Kadang kan editor itu tidak mengeluarkan LOA. Nah, itu seperti apa? Tolong minta ininya, penjelasannya biar kita tidak rancu lagi ketika kita mengupdate luaran penelitian di bulan Februari. Makasih Pak Aris, Pak Andrew. Terima kasih Bu Era.
Kalau yang untuk PTU ini, untuk yang minimal in review ini bukan maksudnya itu bukan LOA, jadi dibuktikan nanti dengan form review-nya. Yang untuk LOE ini nanti di jurnal internasional atau yang bereputasi atau jurnal nasional yang terakreditasi Sintanya. Jadi untuk yang minimal in review nanti bisa dilampirkan form review-nya saja. Biasanya kan dari jurnal sudah diberikan itu, Bu. Oke, Demikian, Bu. berarti yang dimaksud minimal in review ini untuk jurnal ya, karena rata-rata kalau proceeding saya rasa sampai Desember itu sudah clear gitu, mau LOA, mau Ya. proceedingnya biasanya sudah. Yang mungkin agak beratnya itu kan di jurnal, karena kan prosesnya itu Ya. lumayan lama gitu. Berarti kita Tapi sekarang boleh sudah 1-3, Bu. Tapi sekarang sudah diturunkan yang untuk Sinta. ya Kalau betul. cepat Sinta 4, Ya 1-3. Tunggu sebentar Pak Aprinal, cepat Pak. maaf. Setika Sebentar masih Pak lama juga. Aprinal. Izin Pak Aprinal. Kalau misalnya gini, kita kan memasukkan jurnal itu tidak mungkin bulan Juni atau Juli kan. Paling cepat Ya. itu kita mungkin bisa memasukkan itu di September. Kadang di proses di jurnal itu kan lama. Kadang Februari itu belum keluar. Atau dia mungkin bisa mengatakan masih in review itu kita tahunya itu lewat Februari loh. Ketika accepted-nya itu lewat Februari. Sementara kita di Februari itu sudah harus update. Nah, berarti kita boleh ya melampirkan form in review yang ada di akun kita sebagai bukti bahwa kita memang mungkin sudah mereview, kemudian sudah upload ulang, mungkin itu sudah bisa diterima ya Pak Haris ya. Jadi tidak Ya, boleh, harus Bu. ya, berarti tidak harus Ya. ada statement LOA ya kalau untuk jurnal ya. Oke, sip. Tidak, Bu. Saya cuma Tidak. memastikan itu aja. Karena di Ya. beberapa kasus belakangan ini itu di jurnal pun diminta LOA gitu. Kadang kami agak pusing gitu menegokan Ya. ke editor itu untuk mengeluarkan LOA gitu. Karena memang tidak ada LOA lagi sekarang di jurnal Ya. gitu loh. Ya, Oke. ya, makanya Saya sekarang pastikan itu minimalnya aja. aja. Ya. Oke, Terima siap. kasih, Bu. Baik, mungkin kalau izin boleh menambahkan, mungkin in review plus bukti sudah diperbaiki gitu mungkin Pak. Jadi untuk menguatkan bahwa jurnal itu memang sudah di follow up gitu. Karena kalau in review saya rasa ketika diupload saja di akun itu statusnya pasti akan in review gitu. Tapi ketika berproses sudah diperbaiki, sudah apa itu kan bukti bahwa jurnal itu memang sudah di follow up. Mungkin ada kekhawatiran DP3M ini betul-betul akan terbit nggak sih? Nah, itu mungkin bisa ditambahkan itu mungkin Pak. Tapi bukan LOA Baik. gitu. Oke, makasih Baik. Pak Haris. Baik, terima kasih Bu Era Maduna. Akan kami follow up untuk selanjutnya. Baik, mungkin ada tambahan pertanyaan tadi dari Pak Aprinal atau bagaimana? Atau mungkin yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin mau bertanya seputar tentang pemaparan materi penelitian tadi. Bagaimana? Jika tidak ada, mungkin kita lanjutkan saja ke pemaparan materi pengabdian masyarakat oleh Bu Afifah. Waktu dan tempat mungkin dipersilakan kepada Ibu. Bu Afifah. Ya, terima kasih Pak Andrew. Oke, Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa jelas. Kita lanjut pada kegiatan pengabdian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk tahun ini skema kita masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Ada skema penerapan iptek masyarakat, ada penerapan iptek pengembangan, ada penerapan iptek kerjasama internasional, dan penerapan iptek masyarakat mandiri. Nah, dan secara umum masih sama juga dengan, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati dengan perubahan di edisi 3 ini. Kita lihat pada penerapan iptek masyarakat. Nah, ini untuk pagudana masih sama ya di 5 juta dan bersifat monotahun.
di mana ketua pengusul adalah berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan memiliki ID Sinta. Nah, kemudian anggota pengusul adalah 1-4 orang. Nah, ini bisa di dalamnya adalah dosen, PLP, prakom, dan ini tidak termasuk mahasiswa. Ya, jadi totally ada maksimal 5 orang dan ada mahasiswa di luar 5 orang tadi. Nah, ini wajib mengikutkan minimal 1 orang mahasiswa. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai beberapa orang mahasiswa, silakan saja, itu akan lebih baik ya. Nah, untuk keluaran wajib dari kegiatan PIM ini, 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional ber-ISN. Nah, atau bisa juga di proceeding ber-ISBN atau ISN dari seminar nasional. Nah, kembali status minimalnya in review. Nah, kemudian luaran lainnya adalah 1 berita di media massa atau cetak ataupun elektronik yang kredibel. Nah, di sini adalah bisa saja Bapak Ibu menggunakan media massa lokal ataupun nasional, tapi kembali tidak dalam blog. Kemudian ada 1 video kegiatan. Nah, ini untuk skema penerapan iptek masyarakat atau PIM. Nah, untuk skema yang kedua adalah penerapan iptek pengembangan. Nah, pada dasarnya skema ini sama dengan penerapan iptek masyarakat, tetapi untuk iptek pengembangan atau PIP ini sifatnya adalah penugasan. Nah, sifat penugasan ini bagaimana? Ini ada kebutuhan dari mitra dari institusi atau mitra dari jurusan yang mungkin kita bicarakan dengan lebih intens dengan Ketua PTKM beserta jajaran pimpinan, dan ini bisa kita masukkan dalam skema penerapan iptek pengembangan. Nah, persyaratan ataupun luaran wajibnya sama saja dengan penerapan iptek masyarakat. Nah, untuk skema lainnya adalah atau skema yang ketiga adalah penerapan iptek kerjasama internasional atau PIKI. Nah, ini untuk pagudananya maksimal 3, kemudian dia bersifat monotahun juga. Nah, syarat dari pengusul atau ketua pengusulnya adalah yang pertama, ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor dan memiliki ID Scopus. Nah, kemudian juga ketua pengusul memiliki hak kekayaan intelektual. Di sini tidak dibatasi apakah punya paten atau desain industri, termasuk HKI juga boleh. Nah, anggota pengusul berjumlah 1-4 orang, dosen. Nah, ini lintas program studi, ya, lintas program studi, bukan lintas jurusan, tapi lintas program studi, terdiri atas dosen, PLP atau prakom. Nah, di sini juga tidak masuk mahasiswa, dan memiliki mitra internasional. Nah, wajib mengikutkan minimal 1 orang mahasiswa. Nah, luaran dari skema ini adalah 1 artikel minimal di jurnal internasional, melibatkan penulis dari mitra dengan status minimal adalah in review. Jadi di artikel yang kita buat itu nanti ada 2 institusi dari PNP dan mitra kita. Nah, ini dibuktikan dengan bukti review atau boleh mengikuti seminar internasional terindeks sebagai presenter. Nah, buktinya adalah sertifikat presenter. Kemudian ada 1 berita pada media massa cetak atau elektronik. Kemudian ada 1 video kegiatan. Nah, tambahan untuk penerapan iptek kerjasama internasional ini adalah bukti pelaksanaan pengabdian dalam bentuk perjanjian kerjasama antar lembaga. Nah, ini adalah perjanjian antara PNP dengan mitra barangkali.
Nah, mitra kita di luar negeri. Nah, itu dibuktikan dengan bukti pelaksanaan dan bentuk perjanjian kerjasama. Nah, ini untuk skema penerapan IPTEK kerjasama internasional. Nah, untuk skema yang terakhir adalah penerapan IPTEK masyarakat mandiri atau PIM. Nah, ini sama halnya dengan penelitian mandiri tadi, di mana dananya itu disesuaikan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian periodenya juga tahun ini kita buat menjadi 2 periode. Ada periode pengusulan periode pertama di bulan Januari dan Maret, kemudian pengusulan kedua di periode bulan Juli sampai dengan September. Nah, SK pelaksanaan periode pertama dikeluarkan di bulan Juni, sementara untuk periode kedua SK-nya dikeluarkan di bulan Desember. Jadi ini mengantisipasi tidak waktu tunggu lama ya, karena berpijak dari pengalaman sebelumnya yang sudah mengusulkan di awal, berharap bisa diklaim untuk semester tersebut, tetapi karena belum keluar SK harus dipending untuk semester depan. Jadi kami mengantisipasi itu sehingga membuat jadi 2 periode. Nah, apa persyaratan pengusul? Nah, ketua pengusul adalah dosen aktif PNP. Nah, ini kemudian anggota pengusul berjumlah 1 sampai 4 orang, tadi atas dosen, PLP, dan Prokom. Nah, ini disarankan untuk mengikut sertakan mahasiswa maksimal 5 orang sebagai anggota tambahan. Nah, ini sifatnya disarankan, bukan diwajibkan. Nah, luaran wajibnya ada berita pada media massa cetak, kemudian 1 video kegiatan yang sudah ada panduannya juga. Nah, ini untuk skema IPTEK masyarakat mandiri. Nah, ini skema-skema yang kita tawarkan untuk tahun ini, Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan dan semoga dapat bermanfaat untuk kita bersama. Demikian, Pak Andrew. Baik, terima kasih Pak telah mempresentasikan materi pengabdian masyarakatnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ada dari Bapak Ibu yang mau bertanyakan tentang pengabdian masyarakat? Mungkin ada perubahan-perubahan yang mungkin. Izin Pak Andrew. Ya boleh, silakan Pak Doni. Waktu dan Pak Rizky, silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Bu Afifah. Ya, Pak. Mungkin pertanyaan simpel saja untuk memastikan ya. Jadi untuk pengabdian total maksimal jumlah dosen yang bisa ikut satu judul itu 5 orang berarti ya. Iya, Pak, benar. 1 ketua, kemudian kalau anggotanya 4 orang. Nah, di luar itu boleh nanti ditambah dengan mahasiswa. Oke, terima kasih Bu Afifah. Ya, Pak. Bu Afifah, izin tanya Bu Afifah, Ya, silakan Bu Dwini. pengabdian yang ini ada nggak ada batasan berapa jauh jarak mitranya ya Bu Afifah? Oh, jauh mitranya itu secara detailnya ada di buku ini, di buku panduan kita. Maksimalnya 200 km. Jadi kalau boleh dikatakan ini masih di dalam provinsi Sumatera Barat, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Afifah. Sama-sama, Bu Dwini. Ya, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Bagaimana? Nggak ada lagi, Bu? Kalau Sepertinya tidak sudah, ada, Pak. iya. Terima kasih Sudah kepada sama. Bu Rita yang telah memaparkan Sama-sama, materi Pak Andrew. dekat ya. Mungkin saya serahkan kembali kepada MC kita, Pak Muktis. Mungkin waktu dan Pak silakan, Pak. Baik, Pak Andrew.
Hati-hati di jalan. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Haris, kemudian Ibu Afifah atas pemaparan, kemudian diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk mengajukan proposal penelitian pengabdian di tahun ini. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, terlebih dulu kita minta kata dari Bapak P3M, Pak Yohefizar, untuk menjelaskan dengan panduan umum. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Muklis. Suara saya jelas Pak Muklis? Jelas, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari tadi sudah kita ikuti tahapan-tahapan dari kegiatan penelitian pengabdian yang akan kita lalui. Jadi ada beberapa hal yang mau kita sampaikan terkait dengan ketentuan umum dan luaran wajib yang mesti kita siapkan Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Oke, lihat Pak Muklis? Kelihatan, Pak. Sudah ya, oke. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang pertama saya juga mau menyampaikan itu ada perubahan tim ya. Dulu ada Bu Ruzita, sekarang ada Pak Haris yang menggantikan. Juga ada Pak Cipto digantikan oleh Pak Andrew karena Bu Ruzita ada hal yang lain gitu ya, jabatan, begitu juga Pak Cipto. Oke, Bapak Ibu, ini saya ingatkan kembali bahwa kegiatan kita ini hanya satu tahap ya. Jadi proses penelitian pengajuan proposal kita ini hanya satu tahap. Jadi dari rundown ini, dari tanggal penting ini kita sudah masuk ke tahap yang kegiatan yang kedua, itu sosialisasi penerimaan proposal tanggal ini. Dan nanti tanggal 1 sampai 31 Maret kita akan mulai buka di Simpediakat untuk mengajukan proposal. Kemudian di tanggal 16 kita upayakan kita umumkan hasilnya. Jadi tanggal 31 sampai 2 minggu kita nanti reviewer akan menilai proposal Bapak Ibu. Lalu setelah itu nanti akan kita umumkan dan berharap di akhir-akhir April kita sudah tanda kontrak dan Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kegiatan penelitian pengabdiannya. Dan tentu kita mempercepat ini berharap luarannya bisa tercapai. Lalu kemudian nanti ada monef kemajuan di tanggal 10 September. Lalu nanti ada monef kemajuan ini Bapak Ibu, kalau tahun kemarin itu hanya penelitian, di tahun ini kita akan ada pengabdian. Jadi pengabdian juga akan kita lakukan monef, tapi tidak seperti di monef penelitian ya Bapak Ibu ya, nanti kita jelaskan. Lalu kemudian di monef akhir di tanggal 2 November nanti seminar hasil. Jadi rangkaian kegiatan ini Bapak Ibu harus kita ikuti semuanya agar kita mencapai hasil yang maksimal. Nah itu tanggal penting. Nah, kemudian dari skema yang dijelaskan tadi, Bapak Ibu, ada satu skema yang tahun ini tidak kita buka, yaitu penelitian terapan pusat studi. Jadi dari skema yang dijelaskan oleh Pak Haris sama Bu Afifah tadi, khusus untuk skema penugasan terapan pusat studi, tahun ini tidak kita buka, jadi kita fokus untuk program studi, berharap di tahun ini program studi semuanya bisa mengajukan proposal dan bisa layak. Nah, perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, untuk skema penugasan ini tetap akan kita nilai, walaupun namanya penugasan, tadi mungkin sudah disampaikan bahwa dalam penilaian proposal itu ada 2 kegiatan penilaian. Yang pertama itu adalah seleksi di sisi administratif, yang kedua adalah seleksi di sisi substansi. Jadi di sisi penugasan ini Bapak Ibu, seluruh skema yang ada itu kalau tidak lolos di sisi administrasi maka tidak akan lolos walaupun dia masuk di skema penugasan. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau ada yang dapat skema penugasan mohon seleksi administratif ini dipenuhi gitu ya. Kadang-kadang tahun lalu itu masih kita temui misalnya untuk terapan program studi itu ada surat dari Kajur untuk menentukan siapa tim-timnya. Lalu suratnya nggak ada tanda tangannya gitu ya. Jadi sebenarnya kesannya tidak serius jadinya gitu Bapak Ibu. Jadi mohon syarat-syarat yang ada di lampiran di proposal itu mulai dari cover sampai lampiran itu mohon dipenuhi gitu. Nah itu syarat pemeriksaan di sisi administratif untuk penilaiannya gitu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu perhatikan itu gitu. Karena ada kemarin itu kami penugasan kok nggak lolos gitu ya. Jadi kita walaupun penugasan Bapak Ibu secara administratif mohon diperhatikan, kemudian
kita juga berharap ada peningkatan kualitas. Nanti setelah ini buku panduan lengkapnya akan kita kirim ya, atau kita download di website P3M. Nah, untuk penelitian mandiri sama pengabdian mandiri tadi sudah dijelaskan bahwa kita tahun ini akan membuat dua skema periode ya, 2 periode. Lalu untuk pengusulannya itu kita bikin jangka waktu Bapak Ibu. Jadi untuk penelitian mandiri pengabdian mandiri untuk periode 1 itu pengajuan usulannya mulai tahun ini ya Bapak Ibu itu dari sekarang sudah sampai akhir Maret. Jadi kalau mengajukan mandiri di luar itu nanti akan kita masukkan ke misalnya Bapak Ibu ngajuin Mei gitu ya. Kan tidak terbuka lagi periode 1, maka kita masukkan di periode 2. Dan kita berharap memang pengabdian mandiri, penelitian mandiri juga ada kualitas yang bagus ya, karena kita sudah mulai minta luaran ya. Bedanya adalah Bapak Ibu tidak mengajukan ke Politeknik dalam bentuk proposal. Jadi Bapak Ibu tidak ada proposal, hanya mengisi simpediakat, lalu mengajukan permohonan, nanti kita keluarkan penetapannya, Bapak Ibu melaksanakan penelitian pengabdian mandiri, lalu di akhir kita akan memberikan SK. Jadi proses itu kita lewati karena di tahun kemarin itu Bapak Ibu kita menerbitkan Desember SK-nya mereka ngajukan di November gitu. Jadi kita kapan dia melakukan penelitiannya gitu ya. Nah, kita berharap hal ini mohon diperhatikan Bapak Ibu untuk periode 1 dari sekarang sampai akhir Maret itu kita buka di PDAK untuk mengajukan mandiri. Kalau udah April Bapak Ibu berarti untuk masuk ke periode 2. Begitu juga periode 2 itu nanti mulai bulan Juli itu sampai Agustus ya. Tadi mungkin di buku panduan ada nanti. Jadi ada periode pengusulan penelitian pengabdian mandiri. Jadi tidak lagi kalau kemarin kita batasi Bapak Ibu. Nah, itu mungkin catatan saya di bagian skema. Kemudian ini website kita Bapak Ibu mohon jadi rujukan untuk kegiatan kita ada P3M PMP SID. Ini sudah kita benahi websitenya. Jadi mohon ini jadi rujukan untuk setiap kegiatan kita. Lalu Simpediakat Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, Simpediakat pastikan sudah punya akun, lalu di jurnal PMPSID untuk website jurnal dan KI ini masih dalam proses Bapak Ibu, nanti dalam pengajuan KI Bapak Ibu melalui website ini. Jadi kita akan fasilitasi untuk pencapaian KI Bapak Ibu. Nah berikutnya ini kondisi tadi yang sudah sampaikan Bapak Ibu, Alhamdulillah kita di tahun ini sudah di klaster utama untuk penelitian, lalu di pengabdian sudah klaster sangat bagus ya. Jadi ini sudah di level baiklah Bapak Ibu untuk kita di tingkat politeknik se-Indonesia juga sudah di ranking 10. Nah, ranking 10 ini tentu skor Sinta. Jadi kalau skor Sinta tentu lebih banyak ke publikasi, buku, hak cipta IPRS ya, Intellectual Property Right gitu ya. Jadi ini yang mesti kita kejar Bapak Ibu. Maka di beberapa luaran itu kita selalu minta ada publikasi, ada produk tadi ya di PTU ada minta produk karena di tahun kemarin kita sudah berencana akan membuat katalog produk, cuman tidak keburu waktu. Tahun ini kita akan bikin Bapak Ibu untuk mempromosikan produk-produk karya Bapak Ibu gitu ya. Lalu di jurnal kita sudah ada 1 Scopus dan ada beberapa yang sedang menuju akreditasi ya Bapak Ibu. Beberapa sudah tujuh jurnal sudah akreditasi. Nah ini yang penting Bapak Ibu, beberapa yang mesti saya sampaikan terkait dengan ketentuan umum karena masih banyak yang bertanya, saya bisa nggak untuk melakukan ini ataukah saya masih eligible apa tidak. Jadi Bapak Ibu kalau mau memilih eligible atau tidak itu nanti di tanggal 1 begitu Bapak Ibu masuk ke Simpediakat begitu mengajukan proposal nanti ada keterangan kalau seandainya ada tanggungan berarti Bapak Ibu masih ada luaran wajib yang belum terpenuhi. Nah ini yang kita minta nanti untuk segera dipenuhi dan kita di tim tadi malam sudah juga sepakat Bapak Ibu karena periode pendaftaran pengusulan proposal itu ada tanggal 1 sampai 31 Maret. Kalau seandainya ada Bapak Ibu nanti dalam hasil penilaian kami itu tidak eligible, nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kita mengecek apakah luaran wajib itu terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata sudah terpenuhi, nanti kita akan bisa bukakan eligible-nya, tapi masa pendaftaran tetap sampai 31 Maret terakhir. Jadi misalnya ada luaran Bapak Ibu yang tahun kemarin tuh di Simpediakat itu belum diupload gitu ya. Ternyata sekarang sudah ada Bapak Ibu statusnya sekarang tidak eligible. Tapi begitu melapor mengisi yang terbaru, kita bisa aktifkan eligible-nya dalam rentang waktu 1 Maret sampai 31. Jadi kalau bisa 31 Maret itu sudah final ya. Jadi kalau sudah lewat itu tentu tidak kita bisa apalagi gitu ya karena sudah terakhir. Nah itu mungkin yang diperhatikan terkait dengan eligible. Terkait dengan ketua peneliti, Bapak Ibu, ketua peneliti atau pelaksana pengabdian itu adalah dosen tetap Politeknik Negeri Padang yang punya NIDN dan punya atau NDK ya, dan sudah pakai ID Sinta sudah pasti gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau ada dosen luar biasa atau
yang masih tenaga pengajar itu bisa untuk menjadi ketua di Dana Kita, Dana Dipa. Jadi bisa untuk menjadi anggota pelaksana. Jadi anggota tim itu boleh Bapak Ibu. Dosen kita, dosen IDN, dosen luar biasa, tenaga pengajar itu bisa di anggota. Nah ini Bapak Ibu mohon diperhatikan. Jadi ada nanti masih tenaga pengajar tapi belum bisa mengajukan karena memang syarat untuk jadi ketua itu betul-betul dosen tetap Politeknik yang sudah punya NIDN dan EIDK. Dan nanti kalau levelnya asisten fungsional asisten ahli atau lektor itu terkait dengan skemanya nanti gitu ya. Skema yang mana kalau PDP tentu asisten ahli gitu ya. Nah itu terkait dengan skema masing-masing. Tapi intinya seperti ini. Kemudian untuk anggota boleh Bapak Ibu yang penting semuanya aktif. Bisa praktisi, dosen praktisi kita ada, mahasiswa kita dan semuanya boleh. Termasuk Prakom, PLP atau tendik kita yang lain Bapak Ibu memang dibutuhkan di dalam penelitian atau penelitian kita silakan gitu ya. Tadi sudah ditentukan masing-masing itu maksimal 4 ya di luar mahasiswa gitu. Jadi silakan. Kemudian kita melakukan itu di website Simpediakat ya Bapak Ibu dan harus mendapat persetujuan dari jurusan. Nah saat ini proses persetujuan bisa melalui jurusan kecuali yang mandiri Bapak Ibu mandiri kita masih hard copy. Di tahun ini kita akan laporan juga akan diupload di P3R di website Simpediakat yang sebelumnya belum di Simpediakat ya. Jadi kita mulai tata dengan lebih baik. Berikutnya, setiap dosen ini Bapak Ibu hanya boleh mengusulkan 2 usulan penelitian atau 2 usulan pengabdian, 1 sebagai ketua, 1 anggota, atau dua-duanya anggota. Tapi Bapak Ibu boleh lebih dari ini kalau Bapak Ibu ngambil skema penelitian PTP. Ada skema penelitian PTP, tadi yang disampaikan Pak Haris, penelitian terapan pemula, itu ada bonus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa jadi 3 gitu ya, Bapak Ibu boleh mengajukan skema PTP itu di luar ketentuan yang ini. Karena itu adalah salah satu skema yang kita coba kembangkan bagaimana hasil penelitian tugas akhir dari mahasiswa itu bisa kita hibahkan kepada masyarakat. Jadi itu salah satu skema yang menarik menurut saya untuk Bapak Ibu luaran penelitian pengabdian dari penelitian dari mahasiswa kita di tugas akhir untuk kita kembangkan. Kemudian Bapak Ibu untuk ini ya penelitian pengabdian dihentikan sebelum waktunya. Nah ini kemarin mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi ini kita akan berikan sanksi ya. Kalau tidak selesai ya di tahun kemarin itu kita tidak izinkan di tahun ini untuk didanai. Kalau seandainya tidak selesai. Nah ini ada 2 yang saya bolkan Bapak Ibu. Ini yang sangat berbeda dengan tahun kemarin dan berdasarkan diskusi kita dengan pimpinan. Nah, ini mohon jadi perhatikan Bapak Ibu untuk ke depan. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita mulai fokus ke kualitas. Jadi di tahun depan itu kita tidak melihat lagi jumlah berapa proposal yang Bapak Ibu masukkan, tapi kita melihat seberapa banyak potensi ketercapaian luaran dan kualitas dari penelitian pengabdian yang kita lakukan. Maka di tahun ini kita mulai coba Bapak Ibu, kalau seandainya dalam kegiatan penelitian pengabdian kita di tahun 2024 ini, Bapak Ibu tidak berhasil memenuhi luaran wajib dengan yang sesuai dengan skema, Bapak Ibu tadi sudah jelaskan skema A, skema B itu ada luaran wajib masing-masing. Mohon itu diperhatikan. Kalau nanti tidak terpenuhi, Bapak Ibu, untuk tahun depan itu, yang kan kita tidak eligible-kan itu adalah ketua dan anggota. Jadi kalau kemarin itu yang tidak kita eligible-kan hanya anggota saja, maka tahun ini Bapak Ibu kalau seandainya tidak terpenuhi luaran wajib di tahun ini, maka tahun depan nanti itu ketua sama anggota tidak kita eligible-kan. Jadi dua-duanya Bapak Ibu yang tidak masuk ya. Jadi kita berharap ini mohon menjadi perhatikan Bapak Ibu untuk mengikuti proposal ini. Kalau lolos mohon diperhatikan dengan baik luaran wajib itu apa yang diminta. Karena sangat banyak Bapak Ibu yang masih nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu luaran wajib itu kadang-kadang ada yang masih ragu jurnal nasional itu apa, misalnya ya publikasi di jurnal BRISN itu apa gitu ya, nanti kita jelaskan. Jadi mohon dipahami dengan baik Bapak Ibu luaran wajib yang diminta di masing-masing skema. Kemudian tidak diperkenankan Bapak Ibu nanti bermitra dengan mitra pengabdi yang sedang dilibatkan atau dalam kegiatan usulan proposal pengabdian. Ini khusus pengabdian Bapak Ibu. Jadi nanti begitu Bapak Ibu nanti mencari mitra, Bapak Ibu pastikan tanya dulu apakah sudah ada dosen lain yang menjadikan dia sebagai mitra gitu. Kalau dia sudah dijadikan mitra oleh dosen lain, mohon Bapak Ibu berpindah ke mitra yang lain. Jadi tidak ada 1 mitra, ada 2 pengabdian dosen di situ.
kita menghindari beberapa permasalahan di lapangan yang kita temui Bapak Ibu digabung ya. Jadi berharap di tahun ini kita nanti akan cek Bapak Ibu kalau seandainya ada usulan yang proposalnya bermitra dengan satu mitra yang sama, maka dua usulan itu tidak kita anggap tidak lolos secara administrasi. Jadi mohon sebelum melakukan pengabdian Bapak Ibu tanya dulu mitranya apakah sudah ada dosen lain yang sudah mengusulkan dia sebagai mitra di pengabdiannya. Nah, hal ini kita kecualikan dengan skema PIP. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Afifah, PIP ini adalah skema penugasan Bapak Ibu. Nah, ini kita justru akan mengembangkan di satu tempat. Mitranya memang satu tempat, tapi kita keroyok rame-rame gitu ya untuk mencapai. Nah, misalnya kemarin itu ada usulan untuk di Limau Manis gitu ya. Jadi seluruh jurusan akan mengeroyok pengabdian di sana, apa kira-kira gitu ya. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Kemudian pertanggungjawaban sesuai dengan keuangan SBM yang berlaku ya. Kemudian yang jadi perhatian berikutnya adalah ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis pertama atau korespondensi dalam semua luaran penelitian pengabdian. Ini masih ada beberapa yang kita temui Bapak Ibu ketuanya siapa, tapi di publikasi beda lagi ketuanya gitu ya. Jadi kita berharap ini agar konsisten saja. Jadi kalau ketuanya adalah si A, maka di seluruh publikasi dia adalah ketua. Dan seluruh anggota itu wajib masuk ke dalam timnya ya, dalam timnya di artikel itu gitu. Jadi kalau ada pesertanya 5, nanti di artikel hanya 3 orang. Nah itu kan jadi catatan Bapak Ibu. Dianggap Bapak Ibu tidak memenuhi luaran wajibnya. Jadi pastikan itu. Bapak Ibu boleh menambah, mengurangi tidak boleh. Jadi ternyata dalam publikasi itu melibatkan ada orang lain, Bapak Ibu mau menambah, nah itu silakan. Tapi mohon diperhatikan Bapak Ibu, publikasi ini juga ada kaitan dengan insentif. Insentif kita berikan hanya untuk publikasi yang timnya maksimal 5 orang. Dan itu di luar mahasiswa Bapak Ibu. Jadi tim yang tadi kan sudah disampaikan satu ketua, anggota 1 sampai 4 di luar mahasiswa. Jadi Bapak Ibu silakan kalau seandainya ada 6, yang ke-6 mahasiswa itu nggak masalah. Jadi jumlah dosen sama ketua itu anggota itu maksimal 5 di luar mahasiswa. Nah, itu mohon nanti jadi perhatikan. Kemudian yang sering lupa Bapak Ibu adalah terkait dengan ya. Boleh tanya nggak? Nanti takut lupa tadi saya Ya. udah ini mumpung masalah Nanti Bu, nanti publikasi. ini selesaikan Bu, selesaikan dulu Bu. Nanti terakhir. Biar ini tanggung satu halaman oke. aja. Biar selesai. Kemudian yang sering lupa Bapak Ibu terkait dengan yang terakhir itu adalah pencantuman ucapan terima kasih Bapak Ibu. Di setiap publikasi kita apapun, mohon selalu menyebutkan sumber pendana itu adalah dana DIPA. Nanti di kontrak akan kita sebutkan. Jadi Bapak Ibu mohon untuk menyebutkan dana ini adalah dana dari dana DIPA Politeknik Negeri Padang. Nah itu mungkin Bapak Ibu terakhir adalah terkait dengan luaran wajib yang mohon diperhatikan. Jadi di luaran wajib Bapak Ibu rata-rata kan ada publikasi tuh, ada seminar, ada HKI gitu ya. Yang pertama ini saya belum sempat menyempurnakan, nanti saya sempurnakan Bapak Ibu di jurnal ini. Yang pertama itu ada kategori jurnal nasional ber-ISSN. Artinya jurnal nasional itu adalah jurnal yang minimal sudah memiliki nomor ISSN ya. Ada jurnal nasional berisen terakreditasi, berarti jurnal nasionalnya terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu bisa dicek di jurnalnya. Lalu ada jurnal internasional, nanti ada situ luaran publikasi jurnal nasional. Bapak Ibu pastikan jurnal internasional target Bapak Ibu terpenuhi kriteria sesuai dengan peraturan menteri. Nanti mungkin di share Pak Muklis ya, ada peraturan menteri terkait nama jurnal internasional itu apa, jurnal internasional bereputasi itu apa gitu ya, ada panduannya. Jadi misalnya jurnal internasional itu adalah jurnal yang setiap isu terbitnya berasal autornya itu dari 2 negara. Jadi Bapak Ibu mohon cek gitu. Jangan nanti jurnal sudah bahasa Inggris Bapak Ibu upload di sana ternyata bahasa Inggrisnya hanya orang Indonesia semuanya gitu ya. Jadi mohon cek setiap isunya itu sudah ada 2 negara autornya. Lalu di editornya ada 4 negara. Jadi mohon itu jadi acuan Bapak Ibu di jurnal internasional. Lalu jurnal internasional bereputasi apa? Nah, jurnal bereputasi sampai saat ini adalah masih jurnal yang terindeks oleh Scopus, WOS, dan baru 2 itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu silakan Bapak Ibu perhatikan, nanti masih kita temukan Bapak Ibu, dia sudah submit ke jurnal yang berbahasa Inggris, tadi sudah dianggap itu
jurnal internasional. Jadi mohon perhatikan jumlah autornya, jumlah editornya, dan ada kriteria yang lain mungkin nanti akan kita share Bapak Ibu. Jadi itu jangan kita nanti salah, kita sudah merasa memenuhi luaran ya, ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Nah begitu juga dengan HKI Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu bisa menghasilkan kekayaan intelektual ya. Kita sudah ada sentra KI, dan terakhir nanti ada juga kita minta produk ya. Produk itu di beberapa skema kita minta, tapi nanti itu akan kita bikin katalog produk Bapak Ibu. Jadi dalam tahun ini kita akan punya buku abstrak jurnal yang akan kita publish di waktu seminar hasil, dan juga akan ada buku katalog produk. Nah, di tahun depan kita akan melakukan hal yang berbeda Bapak Ibu. Untuk seluruh luaran wajib ini itu Bapak Ibu selesaikan di tahun 2024 ini ya. Karena status luaran-luaran wajib yang kita bikin saat ini terutama untuk publikasi adalah minimal in review. Kalau tahun ini kita masih beri kesempatan sampai 20 Februari kemarin, maka di tahun ini Bapak Ibu untuk skema penelitian kita itu seluruh luaran wajib itu dipenuhi di tahun ini juga di Desember gitu ya. Jadi sudah terpenuhi karena status untuk publikasi yang jadi masalah selama ini kita turunkan statusnya in review karena kita anggap in review itu sudah mulai proses mudah-mudahan kesempatan untuk publishnya sudah mulai ya. Karena kalau sudah masuk in review berarti sudah lolos di sisi editornya. Jadi ini masalah di reviewernya. Mudah-mudahan ini sudah kita anggap sudah akan diterima gitu ya. Jadi status publikasi itu harus in review. Dan kita berharap di tahun depan itu penerimaan proposal kita mulai akan dipercepat juga. Mudah-mudahan di pertengahan Januari kita sudah mulai menerima proposal, sehingga lebih awal Bapak Ibu di bulan-bulan seperti ini, Maret ini kita sudah mulai melaksanakan penelitian dan harapan tentu luaran-luaran ini bisa terpenuhi. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Pak Muklis, mungkin datanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Epi. Kita persilahkan Bapak Ibu yang masih ragu dan masih mau ditanyakan, kita persilahkan. Tadi dari Bu Nora, silakan Bu Nora. Baik, oke sih Pak Muklis. So, mohon maaf saya baru bergabung ya tadi ada kelas. Jadi dapetin di akhir. Eh, ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama tadi masalah penelitian dosen pemula. Tadi kalau yang pas saya masuk itu kalau nggak salah dengar, itu maksimal satu dosen itu maksimalnya 3 proposal penelitian ya, Pak Muklis ya, baik sebagai ketua ataupun anggota ya. Begitu bukan ya? Bukan Bu, jadi di panduan itu maksimal dua, satu anggota, satu ketua, atau dua-duanya sebagai anggota. Kecuali dia mengambil skema penelitian terapan pemula. Penelitian terapan pemula, Bu, bukan penelitian dosen pemula ya. Penelitian terapan pemula itu adalah penelitian skema bonus untuk kita, Bapak Ibu, itu untuk menyemangati Bapak Ibu yang mahasiswa bimbingannya punya potensi produk yang bisa dikembangkan gitu ya. Nah ini memang banyak kayak di TI ada software yang bisa dikembangkan dengan mahasiswa bimbingannya, dengan diperbaiki itu lalu dia bisa bermitra dan dihibahkan. Di mesin juga banyak tugas akhir mahasiswa berupa produk, jadi di skema PTP itu ini bonus bagi dosen-dosen kita yang tadinya hanya 2, ini bisa 3 Bapak Ibu, tapi harus ada produk yang bisa dihibahkan. Jadi di skema PTP itu ada mitranya gitu. Ada mitra penerima hasil produk. Jadi kalau di akuntansi mungkin bisa aja Bu ada model, ada penerimanya gitu ya, yang bisa digunakan oleh penerimanya, disilakan. Nah mungkin di tahun depan ini saya juga mulai kepikiran Bapak Ibu kena skema kita itu adalah penelitian terapan, memang kita sebaiknya ada mitra gitu. Jadi penelitian-penelitian kita tahun depan ini, skema kita kan penerapan semua nih, penelitian terapan semua gitu ya. Jadi penelitian terapan yang ada mitranya, dan kita hibahkan. Jadi Bapak Ibu nanti dapat skema ini, lalu nanti dihibahkan itu Bapak Ibu bisa melakukan pengabdian mandiri. Jadi di skema penelitian Bapak Ibu sekaligus dapat 2 ya, penelitian sama pengabdian gitu ya. Jadi ada rencana seperti itu untuk tahun depannya Bu dengan anggaran dana yang akan kita perjuangkan lebih lagi gitu ya di tahun depan. Ini demikian Bu Nora. Oh, oke, makasih.
Berarti tetap 2 program sebagai pokoknya 2 maksimalnya, kecuali tambah 3 berarti ya Pak Epi, begitu ya kalau ikut Iya. PTP ya. Kalau PTP bonus, silakan. Ya, PTP bonus. Oke, Bonus. baik, clear. Tadi karena ada pemula-pemulanya, maka kirain tadi dosen pemula. Oke, berikut yang kedua. Yang Iya. kedua, untuk publikasi. Publikasi ini mahasiswa kan nggak wajib itu kan untuk publikasi kan Pak Epi, karena kan publikasi ini kan nanti kaitan kita untuk masalah mendapatkan angka kredit gitu. Mahasiswa rasanya dia nggak perlu-perlu amat. Boleh nggak mahasiswa nih, misalnya dia juga nggak masalah pun nggak ikut gitu. Boleh nggak di iniin? Jadi nanti kan pembagiannya kalau terlalu banyak kan kecil-kecil untuk anggota gitu. Ya, boleh. Itu kebijakan Ibu ya. Dengan mahasiswa tadi kan mahasiswa tetap kita wajibkan ikut di dalam skema penelitian pengabdian Iya. kita. Tapi untuk publikasi silakan Bapak Ibu atur. Karena nanti untuk insentif, kalaupun ada mahasiswa di situ, itu tidak kita anggap jumlah maksimal 5 itu loh Bu untuk insentif ya. Jadi keberadaan mahasiswa tidak kita hitung dalam insentif nantinya gitu. Kalau mau dimasukkan juga gitu. Tapi kalau itu Oh, kebijakan oke. Bapak Ibu, karena sewaktu kita publikasi itu sangat tergantung dengan apakah publikasi itu dominan itu karya mahasiswa. Jadi kalau itu karya mahasiswa kan nggak enak kita nggak mengikutkan ya. Tapi kalau dia dominan Iya. ya, tapi kalau seandainya ini di sisi kitanya saja gitu ya. Timbang-timbang rasa kita aja Bu Nora. Tapi kalau kita untuk insentif tidak kita Oke. pertimbangkan. Baik Pak Epi. Itu dulu deh. Oke, siap Ibu. Kemudian yang status yang per 2 Oh, kira Desember sudah selesai. 2004 yang harus peer review ini kan karena masalah jurnal artikel itu kan nggak di kita putusnya gitu. Jadi mungkin ini perlu dipertimbangkan kembali nggak Pak Epi, karena kalau harus kadang kita udah submit tapi belum ada direspon sama ininya tim editornya atau segala macam gitu. Nah, itu tadi. Itu aja sih Pak Epi yang saya mau tanyain, clearkan. Itu udah Makasih. terakhir kan Bu? Udah terakhir kan? Iya. Kira ada lagi. Oke, jadi untuk yang in review ini memang kalau tahun kemarin itu kita minta LOE ya Bu ya, walaupun dia belum publish. Lalu kemarin tuh ada usulan untuk publikasi ini kita jadikan syarat eligible di tahun depan. Jadi ada waktu memperjuangkan ini, tapi di sisi sistem kita agak kerepotan gitu ya. Maka di kemarin kesepakatan tim substansi dari pembuatan buku panduan ini, kita memutuskan adalah in review statusnya gitu ya. Jadi berharap in review itu sudah, kalau seandainya kita mulai nanti di bulan April, Bapak Ibu tentu di bulan Agustus sudah bisa mengusulkan mengajukan ya. Jadi berharap in review itu kan sudah ada respon dari editor bahwa artikel Bapak Ibu sudah masuk ke tahap review. Syukur-syukur sudah ada komentar dari reviewernya gitu ya. Jadi agak lebih ringan sebenarnya Bu Nora kalau in review ya. Kami juga menganggap bahwa kalau sudah in review itu potensi publikasinya akan bisa diterima. Potensinya sudah besar untuk akan diterima. Jadi kita anggap itu sudah meringankan beban kita Bapak Ibu, dan tentu berharap nanti ada saja kendala di lapangan, nanti ada kebijakan-kebijakan khusus kita lah Bapak Ibu untuk melakukan eligible-nya gitu. Oke, demikian Bu Nora. Baik, terima kasih Pak Epi. Izin bertanya Pak. Oh, Bu Yuli, silakan. Ini Pak Muklis nih Mas, moderator. Silakan Bu Prof. Ibu dulu Pak Muklis. Iya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Epi ini mau bertanya, kan ada salah satu topik pengabdian internasional, kan. Kita ingin juga penjelasan pengabdian internasional yang kita lakukan nanti kan syaratnya memang harus ada salah satu MOU. Kemudian pengabdian yang kita lakukan ini apakah harus kita lakukan di daerah kita atau boleh kita lakukan di tempat negara lain? Itu aja Pak Epi. Oke. Langsung dijawab atau Bu Eka mungkin mau jawab duluan? Atau baik. Oke, jadi Prof terkait dengan kegiatan pengabdian internasional yang di syarat itu yang kita minta, MOU itu sudah luaran wajibnya Prof. Jadi di awal itu yang kita minta adalah surat perjanjian atau pernyataan kerjasama atau sharing dana dari mitra internasional.
Nah, untuk pelaksanaannya karena ini internasional memang kita berharap adalah di tempat mitra kita gitu ya Prof ya. Tapi kalau seandainya itu nanti mesti dilaksanakan di kita, artinya mereka yang datang ke kita ya Prof ya. Jadi ada timbal baliknya. Tapi kalau seandainya tidak ada timbal baliknya, misalnya kita adakan di sini lalu mereka online, nah itu yang kita hindari. Jadi kalau sama-sama misalnya di Malaysia, Prof datang ke Malaysia, nah itu silakan. Atau kita laksanakan di sini, lalu orang Malaysia ke sini gitu. Jadi ada kegiatan Iya, yang iya seperti itu ada. bersamanya gitu. Nah, jadi Iya. seperti itu Jadi kira-kira maksud Prof. kita Jadi ke bisa sini, aja. bisa biar berarti Nah, bisa kita bawa dari sini sehingga yang di sini dapat juga ilmunya, boleh ya Pak Epi ya? betul. Nah, jadi ada Nah, timbal balik seperti itu Prof. Jadi tidak mesti kita yang ke sana, mereka yang kita ajak ke sini gitu. Jadi kan itu bonus untuk kita iya juga itu kan. rencananya mengajak mereka ke sini kan gitu anak sana itu. Ya. Tanya-tanya Ya, kan yang artinya kalau jelasnya. mereka ke sini Kemudian MOU kan yang sudah ada. dimaksud terakhir salah satu luarannya itu MOU antar instansi, Pak. Tidak cukup dengan surat Betul. Jadi perjanjian kerjasama itu aja. perjanjian kerjasama dengan siapa Bu? Yang penting ada lembaga di sana dengan Ya perguruan dengan tingginya, mitra, dengan dengan prodinya. mitra. Ya boleh Bu. Ada kalau bisa kan Oh boleh ya. perjanjian Nah, dengan kerjasama mitra kan perjanjian dari MOU kerjasamanya. dulu. MOU dulu Prof baru apa? Perjanjian kerjasama ya. Kalau bisa ada MOU, nah itu kan jadi nilai apa kita ya. Karena saat ini memang selalu PK Direktur itu ada salah satu terkait dengan kerjasama internasional Prof. Jadi kita sangat mendorong itu sebenarnya Prof. Oke, cukup Prof. Terima kasih Pak Epi. Penjelasannya udah cukup Pak. Terima kasih ya Pak. Iya Prof. Baik, yang berikutnya Pak Irsman tadi Pak Oke, baik. Terima dipersilakan kasih. Pak. Terima kasih, Baby. Yang pertama terkait dengan jurnal internasional tadi, Baby kan ada reviewernya, ada dari berbagai negara itu ya. Nah, Editornya, kemudian editornya, ya, editor atau reviewernya. Jadi di situ kalau sudah disebutkan misalnya key sekian, kita kan nggak tahu juga. Kadang-kadang kan di jurnal itu kan secara online. Jadi ini key sekian katanya. Berarti itu udah bisa dianggap itu bereputasi itu berarti ya. itu udah dicek bisa Pak. dianggap Jadi karena kalau ya Q sekian katanya. ya QQ itu kadang-kadang ada beberapa jurnal ini agak dalam tanda kutip agak menipu ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk Clio itu berarti dia pendek Scopus ya. Kita ngeceknya di Skimago JR ya. Tapi yang agak bisa kita cek secara langsung itu adalah jumlah editornya 4 negara itu. Kalau reviewer kadang-kadang tidak ditampilkan di websitenya ya Pak ya. Tapi Ya, editor itu wajib ditampilkan ya, cuma ditampilkan. ditampilannya Q aja. Ya. Kadang itu Pak ya. Tapi kalau editor wajib ditampilkan Pak. Jadi pasti bisa dicek editor dari 4 negara, lalu author setiap artikel terbit di jurnal itu minimal dari 2 negara. Jadi kalau QQ itu Bapak Ibu mohon dicek juga kalau Q berarti dia Scopus ya, Scopus Q1, Ya. Q berapa gitu. Itu minimal di Skimago JR ya untuk ngeceknya gitu. Jadi pastikan sebelum kita submit Bapak Ibu cek kalau dia Scopus, pastikan Scopusnya masih aktif ya. Kadang-kadang sudah discontinue ya. Kita sementara di websitenya masih dia tulis gitu. Kadang-kadang masih ada seperti itu yang dulunya sudah tender Scopus lalu discontinue, lalu di jurnalnya tidak dia hilangkan tender Scopusnya itu gitu. Jadi itu mohon kita hati-hati sebelum submit ya. Jadi kalau jurnal internasional syaratnya ini, jurnal nasional bersen seperti ini, jurnal akreditasi seperti ini. Nanti akan kita share Bapak Ibu kriteria seperti itu untuk memudahkan kita nanti dalam submit artikel. Jadi jangan lagi nanti kita salah submit artikel, saya salah memahami, lalu komplainnya di waktu eligible gitu. Nah ini yang kita tidak inginkan gitu. Ini demikian Pak Cil. Ya, untuk conference juga Bapak ya, kemarin itu saya hampir katanya di Bali udah saya submit, tahu conference-nya nggak ada gitu. Untung aja belum terbayar uangnya lagi gitu. Nah itu yang Itu hati-hati kita Bapak Ibu jangan sampai salah. Ya. Kemudian satu lagi Pak Pi, ini terakhir masalah pengabdian tadi. Ada di suatu SMK di Sumatera Barat, mereka memerlukan dua topik dari jurusan sipil gitu ya. Nah, ini dua topik ini dari keahlian yang berbeda ya. Nah, apakah itu boleh jadi dua grup di sana? Karena mereka butuh itu. Ya di tahun ini, ya.
di tahun ini kita mulai menghindari seperti itu, Pak Jun. Jadi kalau seandainya butuh satu lagi, kita sarankan masuk ke pengabdian mandiri. Jadi di Oh, tahun ini pengabdian kita mandiri. menghindari satu mitra itu ada 2 pengabdian politeknik di situ. Karena kita ingin memperbanyak mitra kita, Pak Jun. Jadi kalau seperti itu akan banyak pengabdian kita mitranya tidak bertambah-tambah gitu ya. Jadi semakin satu mitra itu hanya satu penelitian atau pengabdian ya, pengabdian dari Satu politeknik di pengabdian tahun berjalan. yang didanai Ya, gitu ya. Mandiri kan ya tidak dari didanai. politeknik gitu kan. Ya. Nah, Jadi kalau satu mandiri pengabdian silakan Pak Ya, Jun. ya, oke. Oke, terima kasih Baby. Ya, assalamualaikum. Oke, no. Salam. Nih Pak Cipto nih Pak Muklis. Pak Cipto Silakan udah titip Pak. tangan. Ini mungkin Pak Dedi Ya, dulu deh. Soalnya Pak Pak Dedi Dedi. udah dari tadi resennya. Kasihan Pak Dedi Iya. nanti. Oke, Capek. terima kasih Pak. Boleh nih Pak. Ya, ya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Epi, Pak Ibu semua. Ya terkait dengan mitra ini Pak. Ya selaras dengan pesan pimpinan tadi kan penelitian kita banyak keluar, tapi yang di dalam bagaimana gitu ya. Seperti contohnya portal parkir tadi. Kemudian mungkin ada perbaikan-perbaikan sistem ya di internal kita. Nah, kalau seperti ini mitranya bagaimana ini Pak? Mitranya kan Politeknik Negeri Padang ini, seperti portal parkir, tentu dari Subak TU, ya kan? Kemudian mungkin di efisiensi penganggaran koperasi ada koperasi PNP ya, mungkin itu bisalah badan hukumnya ada. Pengelolaan income-nya mungkin menuju BLU itu kan ada sistem informasi yang bisa dibuat oleh dan dipergunakan oleh Politeknik ya untuk mendata. Itu kan mitranya Politeknik juga Pak. Jadi satu mitra rame-rame, ini gimana kira-kira strateginya Pak? Sebagai contoh ya di apa sendiri ya di perpustakaan sendiri ya kita mau bikin registrasi untuk mahasiswa itu mitranya kan Politeknik sendiri itu. Nah, gimana strateginya itu Pak? Ya. Itu aja mungkin Oke. Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang tadi arahan Pak Direktur ya. Ini langsung Pak Muklis ya jawab Pak Muklis ya langsung aja nih. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, jadi tadi emang ada arahan dari pimpinan ya, Bapak Ibu terkait dengan kita sudah banyak melakukan penelitian-penelitian yang membantu mitra yang lembaga di luar ya. Jadi memang nanti kan kita sebenarnya ada skema penugasan, ada yang memang kompetitif ya Pak Dedi ya. Jadi memang kalau ada hal-hal yang urgen nanti di kampus itu perlu kita lakukan kegiatan penelitian atau pengabdian di sana, mungkin sifatnya adalah kepada penugasan. Tapi kalau seandainya kita melakukan kompetitif, mungkin ini tepatnya di penelitian Pak Dedi. Kalau seandainya di pengabdian, ini dana kita terbatas saat ini ya. Jadi kayak parkir tadi itu, Bapak Ibu, saat ini kan kita boleh melakukan penelitian itu kalau di kampus. Yang bermasalah itu kalau kita melakukan pengabdian di kampus ya. Ini yang kita masih mempelajari lagi karena dianggap jeruk makan jeruk ya. Tapi kalau penelitian, nah itu silakan Bapak Ibu untuk mengajukan penelitian yang melibatkan membantu kita di kampus ya. Kayak tadi Pak Direktur menyarankan untuk bagaimana membuat sistem parkir yang lebih terkelola gitu ya, atau mungkin di elektro bikin alat memotong rumput gitu yang kita taruhkan di kampus gitu ya, atau apalagi gitu ya. Nah, mungkin untuk penelitian, tapi untuk pengabdian mungkin perlu kita ini Pak Dedi. Kalau untuk penelitian saya rasa tidak ada masalah, cuman pengabdian yang kita ini kan di kampus itu ya. Nanti ke Pak Dedi bikin pelatihan slim untuk dosen-dosen, nah itu kan susah gitu. Ya. Demikian Pak Dedi. Untuk penelitian silakan aja ya Pak. Oke. Ya penelitian aja gitu. Kalau pengabdian nanti kalau mau diperlukan mungkin kita masukkan ke penugasan. Nah itu boleh dirame-ramein gitu ya. Nah itu tentu dasar usulan dari pimpinan juga Pak Dedi. Kalau yang penugasan itu dari pimpinan datangnya gitu ya. Kalau sesuai kebutuhan itu. Mungkin demikian Pak Dedi. Pak Epi mungkin saya bantu jelaskan. Iya. Pak Dir, silakan Pak Dir. Apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, saya hanya agak ini aja, agak gimana gitu ya. Di saat kita berbicara di tempat lain, kita sudah mampu ini mampu itu, tapi di saat orang ke Politeknik, orang itu tidak melihatkan
sesuatu yang sudah kita sampaikan ke mereka gitu. Jadi ini hanya kegampangan saja. Jangan kita sudah mengatakan bahwa bisa ini, bisa itu dari hasil penelitian, tapi justru di tempat kita itu tidak tidak menunjukkan sesuatu yang kita sampaikan. Jadi saya hanya galau dengan hal yang seperti itu, bahwa kita bagus di luar, tapi justru di dalam sendiri kita belum melihatkan sesuatu gitu. Apalagi pada saat ini dari untuk proses input ya masuk di Politeknik itu rata-rata dalam sebulan itu 3 atau 4 sekolah datang ke Politeknik. Tapi apa yang kita perkenalkan, apakah yang kita latih di sana itu ternyata itu tidak mereka temukan di kampus kita gitu. Jadi ini semacam kegalauan saya terkait dengan investasi yang sudah kita keluarkan. Jadi maksud saya itu apa metode, apa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita laksanakan. Ya, salah satu contoh dari beberapa yang saya sampaikan tadi. Seperti kemarin juga ada hasil misalnya lomba robot. Itu kita sudah ikut lomba robot di beberapa tempat. Lalu ada wartawan bertanya ke saya, apa sih robot-robot yang lain yang dibuat oleh Politeknik? Nah, bingung kan? Sementara yang dibuat itu hanya untuk lomba. Atau seperti di perpustakaan, Pak Ded mungkin bisa buat aplikasi perpustakaan yang sangat luar biasa gitu kan. Dan itu dipresentasikan di tempat. Tapi justru di saat orang ke tempat kita, perpustakaan kita biasa-biasa saja. Nah, ini kan juga jadi persoalan kan. Justru di tempat kita harus keluarkan biaya yang besar untuk itu, sementara di tempat lain kita hanya menggunakan biaya dari penelitian itu saja dan bisa dikembangkan oleh orang lain. Atau juga hal-hal yang lain sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, ini kan semuanya ada di masing-masing unit atau di masing-masing program studi yang ada di Politeknik Negeri Padang. Jadi intinya adalah yang saya maksudkan itu di saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya di tempat kita itu tuh sudah ada contoh atau model yang bisa kita inikan nanti. Jangan nanti di suatu saat kita sudah menyampaikan begini begitu ke orang lain lalu kita hibahkan, ternyata di tempat kita tidak seperti itu gitu. Jadi kegampangan saya itu di situ. Nah, bagaimana skemanya? Itulah yang saya coba sampaikan di sini supaya kita sama-sama bisa berpikir. Karena walaupun bagaimana penelitian yang kita lakukan itu kan di tempat kita, di Politeknik gitu loh. Jadi sembari kita memberikan ke orang lain, maksud saya itu bagaimana kita juga bisa membenahi apa yang di internal kita. Banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman di tempat lain, bahkan itu juga dicatat oleh Diksi di media, dipublikasi juga oleh Diksi gitu. Tapi ternyata di tempat kita itu tidak ada. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi catatan bagi kita, sehingga di saat kita mengekspos kembali dari hasil penelitian atau pengabdian yang kita lakukan, kita bisa memberikan contoh yang ada di tempat kita. Jadi saya berpikiran demikian, mudah-mudahan ini bisa kita coba pelajari ya, dan kita coba sikapi, sehingga apa yang kita sampaikan di luar itu ada di Politeknik. Nah, nextnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi income generating kalau seandainya kita sudah BLU. Tapi itu nextnya gitu. Sehingga nanti di saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, jika kita sudah BLU, nah ini loh contohnya. Sehingga ini menjadi suatu nilai tambah dan juga menjadi income tambahan bagi kita di Politeknik. Itu saja mungkin Pak Epi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Sama kita dengar Bapak Ibu, jadi memungkinkan ya Bapak Ibu untuk dilaksanakan penelitian dengan objeknya di kampus kita ya. Kalau untuk pengabdian kita tugaskan ya nanti Pak Dir kalau memang kita perlukan Pak Dir ya. Karena dana pengabdian terbatas gitu.
Oke, cukup Pak Muklis? Izin Pak Epi, Pak Muklis. Siap, siap. Eh, yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama untuk dosen dengan izin belajar bisa nggak jadi ketua atau anggota? Kemudian yang kedua, dosen yang belum fungsional itu bisa nggak jadi anggota atau jadi ketua? Kalau sekarang di skema PDP kan cuma diberitahukan maksimal fungsional asisten ahli. Berarti kan kalau maksimal fungsional asisten ahli berarti kalau bisa belum fungsional kalau di PDP. Kemudian di panduan juga tidak ada menyatakan bahwa terkait dengan dosen dengan izin belajar. Cuman saya ingin menegaskan saja apakah dosen yang izin belajar itu bisa menjadi ketua atau anggota dan juga dengan dosen yang belum fungsional. Itu saja Pak Epi. Oke, langsung jawab Pak Muklis. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Cip. Memang di apa kita tidak dijelaskan tentang izin belajar sama tugas belajar ya. Yang garis besarnya kayak izin belajar, tugas belajar sama tenaga pengajar ya Pak Cipto ya. Jadi kalau di aturannya tugas belajar memang tidak diperbolehkan ya untuk bukti. Tapi kalau dia izin belajar di ketentuannya itu kan dia masih melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah itu dipersilakan Pak Cip mau jadi ketua maupun anggota. Tapi memang izin belajar ya, ada keterangan izin belajar ya. Misalnya ya banyak teman-teman yang kuliah di UNAN gitu ya kan satunya izin belajar atau apa. Tapi kalau tugas belajar itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau izin belajar sesuai dengan ketentuan itu diperbolehkan mau jadi ketua mau jadi anggota. Tapi tenaga pengajar itu karena belum fungsional, kita belum wajibkan dia jadi ketua, tapi jadi anggota dulu. Nah itu dipersilakan jadi anggota, tidak ada masalah Pak Cip kalau untuk tenaga pengajar. Karena masih banyak juga kita yang masih tenaga pengajar ya. Jadi ini juga memotivasi kawan-kawan tenaga pengajar untuk segera meningkatkan jadi fungsional asisten ahli gitu ya. Jadi secara bertahap kita melaksanakan kegiatan penelitian pengabdian. Karena kewajibannya untuk tridharma tentu tidak akan seperti yang fungsional gitu. Mungkin demikian Pak Cip. Ya, terima kasih Pak Epi. Baik, Bapak Ibu, kita buka satu penanya lagi sebelum kita akhiri, kita tutup acara kita. Dipersilakan. Sepertinya Bapak Ibu sudah bisa memahami, tidak ada penanya lagi. Baik, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom. Nanti pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Layar yang ada pada saat ini terdiri atas 3. Jadi dimohon Bapak Ibu mengaktifkan kamera Zoom untuk dokumentasi. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Layar pertama, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur, Bapak Kepala P3M, Bapak dan Ibu Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian, Bapak Ibu yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.